Oke. Ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan dulu? Sampai penjelasan ini mulai dari arah maju, kemudian loop individual, ada tidak dipahami? Halo? Kalau tidak ada ya kita lanjut lagi lah. Artinya sudah ditangkap gitu. Oke, jadi ada 3 ini loop. Kemudian kita mencari determinan yang simbolnya ini segitiga. Ya. Ini. Determinan. Determinan tadi kita balik dulu ke rumus ya. Determinan ini. Rumusnya itu 1 dikurang jumlah semua individual loop gain. Jadi semua loop tadi itu kita jumlah. Ya. Karena ada 3 loop berarti ada nanti L1 tambah L2 tambah L3. Oke? Nah, sekarang kita lihat kenapa tidak ada yang ininya. Sum of gain product of all possible combination of 2 non-touching loop. Jadi di sini yang ini, yang belakang ini adalah jumlah dari semua loop yang kemungkinan dia tidak bersentuhan. Jadi ada nggak? Jika kita lihat, ada nggak loop di sini yang tidak bersentuhan dari yang kita dapat tadi itu? Ini L1, L2, L3 itu ada nggak yang tidak bersentuhan, yang berdiri sendiri gitu? Nah, kita lihat tadi, ulang kembali ya. Ini tadi warna merah ya, warna merah yang 1 ya. 1 ini loop 1. Oke. Terus yang warna apa tadi saya pakai ya? Warna hijau ya. Saya lupa tadi warna hijau atau biru nih. Hijau ya, hijau aja lah. Ya. Biru ya, oke. Biru ya. Biru ini. Ini L2. Oke. Yang hijau. Ini aduh. Coba kita lihat sini. Ini L3. Dari ketiga loop ini, ada nggak yang tidak bersentuhan? Yang terpisah gitu loh. Maksudnya ada loop yang tidak berhubungan gitu. Non-touching. Tidak bersentuhan. Semuanya bersentuhan toh? Coba kita lihat. L1 bersentuhan dengan L2. Di sini dia. L2 dengan L3 pasti sini ketemu. L3 ini kan pasti bersentuhan semua dia kan? Dengan L1 dan L2. Kemudian L1 juga bersentuhan dengan L2, L3 lewati juga kan? Jadi semua loop ini bersentuhan sehingga bagian yang ini nol. Bagian yang ini ini nol. Ini juga nol. Oke. Sehingga yang ada cuma yang ini. Sehingga model panunya, rumusnya dia begini. Dia cuman 1 dikurangi total semua loop individual. Jadi dalam kurung L1 tambah L2 tambah L3. Masukkan saja ini. Ya. L1 yang dapat tadi, L2, L3 tinggal masukkan ya. Setelah dimasukkan tinggal kita kali operasikan saja ini masuk lagi kan. Yang tadi minus jadi plus, yang plus jadi minus kan. Kita dapatlah determinannya ini. Ya. Setelah dapat determinan, rumusnya, ini ada lagi ya. Rumusnya kita lihat balik dulu. Ini determinan sudah kita dapat nih. Ini udah kita dapat nih kan. Ini juga sudah ada ini. B1 saja kan. Tinggal ini.
delta apa namanya, delta K ya, atau kofaktor. Ya, kofaktornya ini, kofaktor delta, delta 1 ya, segitiga atau apa bacanya ini kan? Ya, delta ya, 1 dari determinan long forward path connecting the input node and output node is obtained from by removing loop that touch, since path P1 touch all three loops we obtain. Jadi begini, kalau kita mau dapatkan delta P1, delta 1 itu artinya kita melihat hubungan antara P1 jalur majunya itu path 1 dengan loop-loop yang ada. Ada nggak yang tidak bersentuhan? Ternyata semuanya bersentuhan tuh, sehingga dia cuman delta 1 ini, determinan 1 nilainya cuma 1 ya. Jadi apa rumus akhirnya begini, P sama dengan P1 karena cuma satu jalur maju, kemudian cuma satu jalur kofaktornya karena satu P-nya ya. Kemudian dibagi dengan determinan yang dapat tadi ya. Jadi kita tinggal kalikan ini ya, dikali dengan 1 dibagi dengan ini. Kita dapatlah P atau transfer function ya dari pendekatan sinyal flow atau pendekatan smartphone ya. Ini kita dapat ini. Oke. Nah, sekarang mana lebih simpel kira-kira? Apa Anda menggunakan rumus ini atau mau menggunakan aljabar diagram seperti yang sebelumnya tadi di awal ya, yang pakai ini? Ini terserah Anda nanti ya. Tapi harus Anda kuasai dua-dua ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Untuk membuktikan lagi, untuk memahami lebih jauh lagi, ini kita bisa lihat problem 2 ya. Oke, ini problem 2. Katakanlah dari blok diagram ya, kita kemudian buat sinyal flow-nya seperti gini dia. Oke, sistemnya seperti gini. Katakanlah ini sistem kendali apalah, sistem di pesawat atau apalah ya. Nah, modelnya seperti gini ya. Nah, sekarang ada input ya, input, ada output. Sesuatu yang kita mau dapatkan ya, output, ini ada sinyal masukan ya. Nah, sekarang blok diagramnya seperti gini, sinyal flow-nya. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini sinyal flow-nya, jalur majunya ini ada berapa? Nah, dari menghubungkan antara input menuju output. Nah, coba kita lihat. Kemungkinan pertama mana? Ada yang bisa lihat? Yang lurus, Pak, yang pertama. Oh, yang lurus. Oke, jadi yang lurus yang pertama itu jalur 1 bisa ya. Yang jalur lurus ini. Lurus. Semua yang dilewati tinggal dikali. Berarti ini dia, ya. Oke. G1, G2, G3, G4, G5. Oke, itu P1. Jalur forward ya, maju. Kemudian ada lagi jalur maju lagi. Yang belok di G6 sama G7, Pak. Yang belok di G6, G7. Bisa juga ini lewat sini. Sini, kemudian G6, kemudian turun, kemudian lurus. Lurus. Oke. Itu jalur 2 ini dia. Yang dilewati G1, G6, G4, G5. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, jalur lagi. Nah, jalurnya ini. Ini dia. Oke. Jadi yang dilewati cuman G1, G2, dan G7. Oke, ini dia. Nah, jadi tahap pertama cari dulu jalur maju. Ya. Sudah dapat toh? Ada pertanyaan ini? Masih adakah jalur maju lagi yang lain? Betul. Masih ada lagi jalur lain? Tidak ada, Mi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, berarti itu sudah aman kan?
Jadi kita sudah ada satu tahap, sudah benar. Jadi jalur majunya udah dapat. Oke, sekarang tahap berikutnya apa lagi? Seperti tadi, buat cari loop individual. Ya. Nah, loop individualnya apa? Nah, coba kita lihat loop individual. Loop 1. Nah, ini. Ya. Terasa sekali, kelihatan sekali. Nah, G1, G4 kali min H1, jadi min G4 H1. Oke, ini loop 1. Ada lagi loop? Nah, ini G. Kita saya warnakan dulu. Ini ya. Terus, ini adalah L2. Yang dilewati semua adalah G2, G7, min H2. Jadi minus L2 itu adalah loop 2 adalah min G2, G7, H2. Oke, dikali semua. Oke, ada lagi loop 3. Loop 3 mana ini? Nah, ini G6. Kemudian dia belok ke sini. Aduh. Ini kan? Dia belok sini. Oke, itu L3. Dan 3 itu adalah G6, G4, G5, dan H2 minus. Ya. Kemudian terakhir, ada lagi min G2, terus G3, G2, G3, G4, G5. Oh, dia langsung belok ini. Nah, itu adalah L4. Oke. Nah, sampai sini sudah dipahami? Atau ada yang masih bingung-bingung? Ada yang mesti mau kira-kira mau ditanyakan nih? Nah, ada? Nggak ada juga? Sudah dipahami ini L1, L2, L3, L4, atau ada lagi L lagi yang lain? Ada loop lagi yang lain, individual loop? Nggak ada, Mi? Iya, Pak, sudah tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada nggak? Nih, setelah kita dapat tadi arah maju semua, kemudian ada loop individual masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak itu loop yang tidak bersentuhan? Dari loop-loop individual tadi yang kita dapat, yang kita perlu gambar ini, ada nggak yang tidak bersentuhan? Artinya tidak ada pertemuan node-nya nanti. Tidak ada pertemuan garisnya, lingkarannya gitu. Ada nggak kira-kira? Ternyata ada. Nah, coba kita lihat. Ini kan L1. Ya, L1. Dan yang jalur ini. Yang ini. Tidak bersentuhan tuh? Halo? Yang ini L1 dan L2 tadi yang ini. Yang ini. Bersentuhan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Maka muncullah nanti di belakang L1 dan L2. L1 kali L2 itulah yang bagian yang tidak bersentuhan. Oke? Nah, jadi tadi determinan itu 1, rumusnya dikurang del sum all individual loops ya. Jadi semua individual loop yang ada, kemudian tambah sum all loop yang tidak bersentuhan gitu kan. 2 loop tidak bersentuhan gitu ya. Oke. Nah, jadi yang tidak bersentuhan di sini L1 dan L2 dikali. Oke. Nah, sudah tinggal kita masukkan semua rumus anunya ini ke sini ya. Masukkan ke sini ya. Oke, kita dapat nanti
Nah, jadi determinan tadi rumuskan P sama dengan 1 per determinan sigma K PK delta K. Oke. Nah, ini kita sudah dapat. Tinggal ini juga sudah kita dapat. Ya. Nah, tinggal ininya. Nah, oke. Kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita next. Ya. Nah, sekarang. Nah, ya. Jadi tadi loop 1 tidak bersentuhan dengan L2 sehingga kita dapat determinasi ini. Nah, sekarang kita cari kofaktor. Jadi kita cari kofaktor katakanlah loop 4 ya. Nah, 41 itu jalur 1 tadi yang jalur maju 1. Nah, is obtained from determinan delta ini by removing dengan menghilangkan ya loop yang bersentuhan dengan P1. Ini, coba lihat tuh jalur P1 mana tadi? P1 itu mana? P1 itu yang panjang ya, yang lurus-lurus saja ya. Yang lurus-lurus saja P1 ini. Ya, sekarang kita hilangkan semua loop yang bersentuhan dengan P1. Ada enggak ini? Ada enggak yang tidak bersentuhan? Semuanya bersentuhan tuh. Nah, jadi karena kita mau mencari gini. Delta kofaktor 1 itu kan rumusnya delta, tapi delta ini kita hilangkan semua loop yang bersentuhan dengan P1. Jadi kalau dia 1 ini berarti kita lihatnya di P1, jalur maju 1. Ya. Nah, terus cara mendapatkannya deltanya tadi ini ya, determinannya kita hilangkan bagian yang bersentuhan dengan P1. P1 ini berarti yang bersentuhan dengan P1. Nah, sekarang kita L1 itu bersentuhan nggak dengan P1? Nah, jalur maju tadi itu ada nggak dia bersentuhan di situ dengan L1? Ada kan? Ada, Pak. Ada, berarti hilang dia. Cek, coret. L2 ada nggak? Ada kan? Nah, dan seterusnya kan? Nah, ini juga. Nah, berarti nanti tinggal dapat satu saja dia. Nah, begitu ya. Oke, sekarang juga dengan cara yang sama. Nah, jalur P2 ini. Ya, P2. Nah, sekarang hilangkan lagi semua di sini, removing all the loops that touch P2. Nah, kalau gue sentuh dengan P2 semua ini, hilang lagi. Dapatkan tinggal 1. Kan? Nah, sekarang jalur 3. P3. Jadi, delta 3. Nah, sama dengan ini 3. Nah, hilangkan lagi semua ini yang bersentuhan dengan jalur P3. Ternyata ini dihilang-hilang. Nanti didapat ada L1. L1 yang tidak bersentuhan dengan jalur 3. Coba kita bisa lihat. Mana itu jalur 3 ya? Ada di sini muncul dia L1 tidak ditoret, tidak di-removing. Kenapa? Karena ini tidak bersentuhan dengan P3. Nah, coba kita buktikan. Nah. Aduh, ya dulu ya. Nah. P3 yang mana jalurnya P3 kita penasa dulu tuh, penasa dulu jalur P3. Nah, P3 itu jalurnya lewat sini. Kemudian dia terus ke sini. Oh, dia naik. Ya, dia naik sampai sini. Nah, sekarang kita lihat. Ada enggak loop yang tidak bersentuhan dengan ini? Ternyata ini loop ini. Ya? Loop ini tidak bersinggungan dengan ini, tidak bersentuhan dengan kan? Berarti ini adalah L1 tadi kan? Makanya tadi muncul nih 3 kofaktor 3 adalah 1 dikurang L1 tambah L2 tambah
L3 tambah L4 ya, tambah L1, L2. Nah, sekarang coba kita lihat. L1 ini tidak bersentuhan, berarti tidak dicoret dan hilang toh. L2 mana L2 tadi? Ini ya mungkin ya dicoret semua ini. Ini juga bersentuhan toh dengan yang ini, dengan jalur ini. Nah, maka nanti didapat tinggal 1 kurang L1. Oke? Sampai sini tangkap? Halo? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Iya, Pak. Oke, kalau sudah paham ya oke lah. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masukkan di rumus akhirnya seperti gini. C per R atau output per input atau bahasa lainnya transfer function, atau kalau disimpulkan P di sini di sinyal flow ini mason ya. Nah, itu sama dengan 1 per determinan dikali P1 dikali kofaktor K1, P2 dikali kofaktor 2, P3 dikali kofaktor 3. Nah, P1 sudah ada tadi dapat dikali dengan kofaktornya ini 1. P2 juga terusnya ya dapatlah begini di atasnya. Nah, dibagi dengan ini. Nah, dapat ini. Nah, maka didapatlah hasil akhir dari penyedaran blok ini untuk mendapatkan transfer fungsinya hubungan antara input output seperti ini dia sistemnya. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Mana kira-kira lebih gampang? Mana kira-kira lebih gampang ya, lebih mudah cara begini ya, dengan blok seperti gini pindah-pindah juga kan, atau dengan yang sinyal flow ini. Nanti harusnya sama ya. Ya makanya saya kasih tugas lagi ini. Kasih tugas keberapa ini? Tugas 3 ya? Iya, Pak. Tugas Iya, Pak. 3. Tugas 3 sederhanakan blok ini. Nah, ini kan kemarin sudah diselesaikan dengan dengan apa itu? Penyedaran blok biasa tuh, aljabar blok kan? Ini yang digeser-geser nih. Saya ada kuliah kemarin kan itu. Nah, ini yang digeser kan? Ini digeser. Nanti dibagi apa di sini ya? Dibagi atau dikali ya? Bagi 4 kan? Nanti diselesaikan lagi ini kan? Nah, kemarin kan sudah didapat menunya transfer fungsinya ini kan? C di sini Y ya. YS per RS sama dengan apa kemarin kan? Nah, itu buktikan nanti bahwa itu sama ketika kita menggunakan formula Mason. Oke? Tugas 3. Bisa? Jalur majunya mana ya? Kalau dilihat gambar sini jalur maju cuma berapa? 1 atau 2 atau ada 3 nih? Halo? Kalau jalur majunya Pak cuma 1, Pak. Oke, 1 aku dapat. Berarti terus individual loop. Berapa ini kulihat loop? 3, Pak. Ada 3, Pak. 3, 4? 3 atau 4? 3? 3, Pak. Oke, sudah dari situ bisa dapat. Gambarku dulu sinyal flow-nya yang garis-garis saja kan. Oke, nanti hasilnya itu harus sama dengan menggunakan cara blok ya, aljabar blok. Oke. Ada pertanyaan? Jadi 2 metode ini penyederhanaan blok dengan pakai aljabar blok itu ya, dengan menggunakan formula Mason ini harus dipahami baik-baik ya, karena ini paling dasar ya, dan ini masuk nanti untuk materi ujian ya. Saya ulang lagi, masuk ya. Anda pelajari baik-baik konsepnya ini ya, kerja soal banyak-banyak di buku itu, banyak soalnya ya. Oke. Tidak ada lagi? Jadi sudah ada 3 tugas ya. Ini kutu kelas sudah dikirim ke saya, mail ya? Belum? Belum, Pak. Masih ada 1 yang belum kumpul, Pak.
Ya tinggalkan aja. Jadi saya tahu siapa yang rajin, siapa yang tidak kan. Nah, oke. Jadi kalau kau sudah kasih deadline-nya jam sekian sebelum ujian ya, terus masih ada yang belum kumpul ya tinggalkan aja ya. Artinya masa orang rajin dengan tidak rajin mau nilainya sama kan? Ya, oke. Oke, jadi gitu aja ya. Ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada ya, oke, kita. Nah, jadi ini di record tadi ya. Oke, nanti saya share hasil recordnya ke grup. Oke, sekian aja ya, sehat-sehat semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.